adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi semua. Selamat hari Minggu. Sudah siap beribadah? Puji Tuhan, semua sudah siap-siap ya. Semua sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Puji Tuhan, apa kabarnya hari ini? Sehat? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita ya adik-adik. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian kita. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Semuanya lipat tangannya. Dengan sungguh-sungguh katakan, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari kita katakan lagi, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Mari kita angkat tangan kita, katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita katakan, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi kita katakan, pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita lipat tangan kita, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik ikutin ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong dan menyertai kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati ibadah kami, supaya kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik yang kakak kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masih berdiri ya? Kan semua kuat-kuat, masih sehat kan? Betul, harus sehat karena anak Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan karena ada kuasa dalam pujian. Kita harus bahagia ya, karena di dalam pujian ada kuasa Tuhan bekerja. Mari kita naikkan pujian kita, ada kuasa dalam pujian. Mari kita sama-sama belajar ya lagunya. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, karena Allah bertata atasnya. Sekali lagi katakan.
dalam pujian ada kuasa. Puji Tuhan adik-adik, semuanya sudah bahagia kan? Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik masih tetap berdiri, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Kuasa-Mu begitu besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, semuanya angkat tangan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita berdoa adik-adik untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong juga kakak kami yang akan bercerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, tadi kan kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Adik-adik duduknya yang baik, telinganya dibuka, hatinya dibuka, supaya firman Tuhan yang kakak sampaikan pada pagi hari ini boleh tertanam di dalam hati adik-adik semua ya. Nah,
Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah kekuatan pujian. Sebelum kakak cerita, kakak mau tanya dulu nih, ada nggak di sini yang kalau puji-pujian nih tidak sungguh-sungguh, puji-pujiannya sambil main-main, sambil ngobrol sama temennya, puji-pujiannya nggak nyanyi, cuma tepuk tangannya juga begini-begini doang. Ada nggak yang seperti itu ya di sini ya? Nah, kakak harap semua anak sekolah minggu DGPD Melati memuji Tuhannya dengan sungguh-sungguh ya. Karena adik-adik tahu nggak kalau setiap puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu punya kuasa yang sangat besar. Nih ya, lewat cerita ini kita bisa belajar tentang kuasa kekuatan di dalam puji-pujian. Nih lihat, di situ ada dua orang bapak. Namanya Bapak Paulus dan Bapak Silas. Bapak Paulus dan Bapak Silas ini adalah dua orang yang suka memberitakan firman Tuhan. Mereka ini rasulnya Tuhan. Mereka suka memberitakan firman Tuhan. Tuhan juga pakai mereka luar biasa sehingga banyak orang yang jadi percaya kepada Tuhan karena pemberitaan mereka, karena kesaksian mereka, dan juga mereka juga banyak melakukan mukjizat adik-adik. Mereka menyembuhkan orang sakit. Nih, salah satu mukjizat yang mereka lakukan juga adalah mereka mengusir roh jahat dari seorang peramal. Itu yang mereka usir roh jahatnya. Peramal ini adalah orang yang suka bersekutu dengan iblis. Dia juga suka melakukan hal-hal yang tidak baik karena ada iblis di dalam hatinya, bahkan ada di dalam tubuhnya iblis itu. Dia sudah bersekutu dengan iblis adik-adik. Sehingga dia suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan banyak orang yang memanfaatkan dia untuk mendapatkan uang adik-adik. Dengan cara yang tidak baik juga tentunya. Karena yang bantu bukan Tuhan, tapi iblis adik-adik. Nah, pada akhirnya Bapak Paulus dan Bapak Silas mengusir iblis dari tubuh dan dari hati si peramal ini. Sehingga peramal ini tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang tidak baik adik-adik. Jadi peramal ini juga udah gak bisa lagi cari uang dengan cara yang tidak baik. Tidak bisa lagi dimanfaatkan sama orang-orang. Sehingga banyak orang-orang jahat yang marah. Karena mereka merasa nanti aku dapat uang dari mana? Ini ibu peramal ini udah gak bisa dimanfaatin lagi. Kata dia gitu. Sehingga pada akhirnya Bapak Paulus dan Bapak Silas dibawa ke penguasa dan diadukan, difitnah. Difitnah telah mengacaukan negeri. Bapak ini telah mengacaukan negeri, tangkap aja deh, taruh di penjara aja deh. Wah, dan penguasa percaya adik-adik. Mereka lalu membawa Bapak Paulus dan Bapak Silas ke penjara. Dan kepala penjara dipesan seperti ini. Bapak, dua orang ini tidak boleh sampai kabur ya, tidak boleh sampai lepas. Tolong di penjara yang paling aman, yang paling gak bisa keluar kemana-mana. Nah, begitu. Pada akhirnya tuh lihat adik-adik, Bapak Paulus dan Bapak Silas di penjara, kakinya dipasung, dirantai, ditutup jeruji besi di dalam ruangannya, dikunci. Wah, udah gak bisa kemana-mana, cuma bisa duduk, gak bisa ngapa-ngapain. Itu kakinya ada kayunya. Mereka gak bisa bergerak apa-apa. Tapi karena Bapak Paulus dan Bapak Silas ini percaya penuh pada rencana dan kuasa Tuhan, mereka gak marah adik-adik. Mereka gak marah-marah, mereka gak berontak. Mereka tetap duduk di penjara itu. Mereka tetap berdoa, mereka tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mereka bahkan gak protes sama Tuhan. Tuhan gimana sih? Kan tadi aku memberitakan firman, aku melakukan mukjizat, kok sekarang aku ditangkap? Gak seperti itu ya adik-adik. Bapak Paulus dan Bapak Silas, mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap bersyukur, mereka tetap berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan saat mereka di dalam penjara adik-adik. Karena mereka menaikkan puji-pujian di dalam penjara, berdoa di dalam penjara. Jadi banyak orang yang ikut mendengarkan puji-pujian yang mereka naikkan adik-adik. Lalu ketika tengah malam, saat mereka masih berdoa dan memuji Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Gempa bumi ini menyebabkan pasungnya lepas, yang pasung kayu tadi, terus rantainya juga lepas. Terus pintu penjara yang jeruji besi itu juga terbuka adik-adik. Kepala penjara kaget, ada apa nih, ada apa? Habis dia tengok penjaranya, aduh, pintunya udah terbuka. Kepala penjara,
wah berarti udah kabur nih pasti 2 orang tadi, si bapak 2 tadi, Bapak Paulus, Bapak Silas ini udah kabur pasti. Adik-adik ingat nggak tadi di pesannya apa? Di pesannya tidak boleh sampai kabur, tidak boleh sampai lepas. Tapi itu, mereka udah kabur nih pasti. Kaget, takut sekali adik-adik kepala penjaranya. Kepala penjaranya takut, dia takut dihukum. Aku pasti dihukum. Dia pikir, aduh aku pasti dihukum mati, aku bunuh diri aja deh. Karena percuma aja nih, udah pasti nih aku dihukum mati nih, kata kepala penjaranya. Kepala penjaranya udah ambil pedang, udah mau bunuh diri. Bapak Paulus ternyata nggak kabur adik-adik, masih ada di situ. Dia panggil kepala penjaranya, Pak, kami tidak kabur, kami masih ada di sini, jangan bunuh diri, kata Bapak Paulus. Wah, kepala penjaranya kaget sekali adik-adik. Wah, ini orang udah dipasung, ditangkap, padahal nggak salah apa-apa, tapi ditangkap, di penjara, pas pintu penjaranya terbuka, kalau mau kabur ya bisa kabur sebenarnya. Tapi karena mereka percaya penuh kepada Tuhan, mereka mau menyaksikan kuasa Tuhan, mereka mau bersaksi, mereka mau jadi saksi, jadi mereka nggak kabur adik-adik. Kepala penjaranya jadi yakin dan dia dipercaya kalau mereka ini, Bapak Paulus dan Bapak Silas, adalah 2 orang pilihan Tuhan yang benar-benar Tuhan sertai mereka. Nah, sehingga pada akhirnya Bapak Paulus dan Bapak Silas dilepaskan adik-adik, tidak dipenjara lagi. Tapi mereka nggak kabur ya adik-adik ya, mereka menyatakan kuasa Tuhan saat itu. Dari cerita firman Tuhan tadi, kita belajar ya kalau kuasa puji-pujian itu sangat besar. Bahkan itu yang udah tertutup seperti itu bisa Tuhan adakan supaya bisa terbuka semuanya ya adik-adik. Itu karena kuasa doa dan kuasa puji-pujian yang Bapak Paulus dan Bapak Silas naikkan selama di penjara adik-adik. Jadi mulai sekarang adik-adik lagi saat puji-pujian di sekolah minggu atau mungkin di rumah, kalau mau puji-pujian, bersungguh-sungguh berdoa, bersungguh-sungguh memuji Tuhan, supaya karena puji-pujian itu memiliki kuasa yang sangat besar, adik-adik. Memiliki kekuatan yang sangat besar. Kita nggak tahu mukjizat apa yang akan terjadi saat kita memuji Tuhan. Dan adik-adik tahu nggak, kalau kita memuji Tuhan nih, Tuhan tuh senang sekali. Jadi kita suka ngerasakan tuh Tuhan udah baik banget dalam hidup aku balasnya gimana ya. Nah, padahal dengan sesimpel memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu hati Tuhan sangat disenangkan akan puji-pujian yang kita naikkan adik-adik. Nah, firman Tuhannya sampai di sini. Nanti ibadahnya akan ditutup dengan doa oleh teman kita ya adik-adik ya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa bangun pagi dan beribadah sekolah minggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, supaya firman yang kami dengar bisa tertanam dalam hati kami dan kami lakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati guru sekolah minggu kami Tuhan Yesus, biar sehat dan keluarganya Tuhan Yesus. Berarti orang tua kami dan teman-teman kami supaya sehat selalu Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus, supaya corona ini cepat berlalu Tuhan Yesus, supaya kami bisa sekolah minggu offline Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.